Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damai Yenisa Martin dengan NIM 215080107111067 dari kelas M04 Ekotoksikologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi mengenai review jurnal dengan tema pengujian dan manajemen risiko ekotoksikologi dengan dosen pengampu Bapak Atabi. Berikut merupakan bahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu ada topik penelitian, judul penelitian, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dari penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya merupakan topik dan judul penelitian. Untuk topiknya yaitu pengujian dan manajemen risiko kesehatan. Untuk judul penelitian yaitu analisis risiko kesehatan akibat pejanan timbal dalam biota laut pada masyarakat sekitar Teluk Kendari. Volume nomor dan halaman volume 34 nomor 10 halaman 385 sampai 393 tahun 2019 dengan penulis Syarifuddin Muhammad dan Sarto. Nah, selanjutnya ini merupakan latar belakang dari jurnal penelitian yang saya gunakan. Perairan Teluk Kendari sekitar 75% ini berpotensi tercemar akibat pembuangan limbah dari berbagai kegiatan seperti kegiatan industri, transportasi kapal, dan pemukiman penduduk. Nah, sejalan dengan meningkatnya pembangunan, maka aktivitas manusia yang ada di sekitar Teluk Kendari ini semakin meningkat, yang diperkirakan dapat memperburuk keadaan air yang ada di Teluk Kendari. Kadar timbal dalam Teluk Kendari ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi logam berat lainnya. Nah, kadar timbal di Teluk Kendari ini sekitar 0,84 sampai 17,02 mikrogram per gram. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa perairan Teluk Kendari ini telah melampaui baku mutu dengan konsentrasi timbal tertinggi sebesar 0,018 mg per liter. Walaupun Teluk Kendari ini sudah termasuk ke dalam perairan yang tercemar timbal, banyak sekali biota laut yang ditemukan di Teluk Kendari. Misalnya ada ikan dan kerang. Ikan dan kerang ini biasanya ditemukan secara langsung di Teluk Kendari maupun pertambakan masyarakat. Ikan dan kerang ini merupakan jenis biota laut yang mudah terakumulasi oleh bahan pencemar. Ikan dan kerang yang mengandung logam timbal walaupun dalam konsentrasi yang rendah, apabila dikonsumsi secara terus-menerus akan menimbulkan risiko kesehatan. Masyarakat di sekitar perairan Teluk Kendari sering sekali mengkonsumsi ikan dan kerang yang berasal dari Teluk Kendari itu. Mereka tentunya akan berpotensi terkena dampak logam timbal yang kemungkinan terdapat pada ikan dan kerang yang mereka konsumsi. Sehingga pentingnya untuk meneliti tentang tingkat risiko kesehatan akibat pejanan timbal yang masuk melalui makanan dengan pendekatan analisis risiko kesehatan lingkungan atau ARKL. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dan metode dari penelitian yang saya gunakan. Untuk tujuannya yaitu memahami tingkat risiko masalah kesehatan karena adanya paparan timbal yang ditemukan pada ikan dan kerang yang dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar Teluk Kendari. Untuk metodenya yaitu penelitian ini merupakan studi observasional analitik melalui desain cross-sectional dengan menggabungkan analisis risiko kesehatan lingkungan dan pendekatan epidemiologi kesehatan lingkungan. Populasi di sekitar Teluk Kendari ini diambil menggunakan kriteria pengambilan sampel proporsional. Biota laut dalam penelitian ini ada 30 sampel ikan dari 3 jenis ikan dan kerang yang paling banyak dikonsumsi pada 6 tambak di Teluk Kendari. Pengukuran kandungan timbal dilakukan oleh Atomic Absorption
spektrometri atau AAS. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil penelitian. Nah, berikutnya ini ada tabel yang terlampir di mana untuk tabel 1 ini merupakan tabel hubungan antara kadar timbal dalam ikan, laju asupan, frekuensi pajanan, durasi pajanan, berat badan, dan intake dengan tingkat risiko masyarakat sekitar Teluk Kendari. Untuk tabel yang kedua, ini merupakan tabel hubungan antara kadar timbal dalam kerang, laju asupan, frekuensi pajanan, durasi pajanan, berat badan, dan intake dengan tingkat risiko masyarakat sekitar Teluk Kendari. Oke, sebelumnya sudah dicantumkan tabel hubungan ikan dan kerang dengan tingkat risiko masyarakat sekitar Teluk Kendari. Untuk kategori pertama yaitu ada kadar timbal dalam ikan dan kerang. Nah, hasil analisis univariat pada variabel kadar timbal dalam ikan yang dikonsumsi masyarakat di sekitar Teluk Kendari ini menunjukkan bahwa rata-rata kadar timbal dalam sampel ikan adalah 0,0063 mg per kilogram dengan standar deviasi 0,0020 mg per kilogram. Sedangkan rata-rata kadar timbal dalam kerang adalah 0,1075 mg per kilogram dengan standar deviasi 0,0018 mg per kilogram. Nah, adapun kadar timbal dalam ikan ini memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai tingkat risiko, dan kadar timbal dalam kerang tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai tingkat risiko pada masyarakat sekitar Teluk Kendari. Nilai kadar timbal dalam kerang tidak signifikan karena kadar timbalnya ini masih di bawah standar yang telah ditetapkan oleh SNI tahun 2009. Yang selanjutnya ini ada laju asupan. Laju asupan ini merupakan jumlah berat ikan dan kerang mengandung timbal yang dikonsumsi oleh masyarakat per hari. Pengukuran laju asupan konsumsi ikan dan kerang menggunakan food model sehingga didapatkan data yang menunjukkan rata-rata laju asupan ikan pada masyarakat sekitar Teluk Kendari sebesar 95,84 gram per hari, dan rata-rata laju asupan kerang ini sebesar 30,85 gram per hari. Nah, analisis bivariat menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara laju asupan konsumsi ikan dengan tingkat risiko. Adapun laju asupan konsumsi kerang ini memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat risiko. Semakin banyak ikan dan kerang yang dikonsumsi terhitung gram per hari, maka semakin besar nilai laju asupan yang diperoleh dan dapat berpengaruh pada tingkat risiko. Laju asupan kerang berhubungan dengan tingkat risiko karena pajanan timbal yang berada pada kerang itu sangat besar. Demikian pula dengan ikan, meskipun konsentrasi masih di bawah standar, tetapi jika dikonsumsi secara terus-menerus tentunya akan dapat menyebabkan risiko kesehatan yang semakin tinggi pula. Kategori selanjutnya ada frekuensi pajanan. Frekuensi pajanan ini adalah keseringan subjek penelitian mengkonsumsi ikan dan kerang per hari dalam setahun. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Teluk Kendari yang terpapar timbal melalui ikan dan kerang ini cukup tinggi. Perhitungan dari hasil wawancara dengan subjek penelitian diketahui rata-rata frekuensi pajanan ikan pada masyarakat sekitar Teluk Kendari ini 179 hari per tahun, dan rata-rata frekuensi pajanan kerang 96 hari per tahun. Hubungan antara frekuensi pajanan konsumsi ikan dan kerang
dengan tingkat risiko menunjukkan hubungan yang signifikan. Meskipun masyarakat sekitar Teluk Kendari sering mengkonsumsi biota laut seperti ikan dan kerang tadi, tapi akan beresiko terhadap kesehatan jika mengkonsumsinya itu biota yang telah terpajan timbal. Kategori yang selanjutnya ada durasi pajanan. Durasi pajanan sendiri adalah lamanya waktu mengkonsumsi ikan dan kerang yang mengandung timbal. Ini dengan satuan tahun. Perhitungan dari hasil wawancara subjek penelitian diketahui rata-rata masyarakat Teluk Kendari telah terpajan timbal melalui ikan dan kerang selama 25 tahun. Terdapat hubungan yang signifikan antara durasi perjalanan konsumsi ikan dengan tingkat risiko, dan ada hubungan yang signifikan antara durasi pajanan konsumsi kerang dengan tingkat risiko pada masyarakat sekitar Teluk Kendari. Lamanya durasi pajanan akan berpengaruh terhadap besarnya tingkat risiko. Perlu diperhatikan, salah satu faktor yang mempengaruhi toksisitas timbal adalah kelangsungan pemaparan. Kategori yang selanjutnya ada berat badan. Nah, berat badan diukur pada saat dilakukannya wawancara, terhitung menggunakan kilogram. Rata-rata berat badan masyarakat Teluk Kendari adalah 56 kg. Berat badan ini sangat penting diketahui karena berat badan ini mampu memperkirakan tingkat kesehatan atau gizi seseorang saat sekarang dan bila dilakukannya secara periodik, yaitu sebulan sekali, itu akan dapat memberikan gambaran yang baik tentang pertumbuhan masyarakat Teluk Kendari. Jika tingkat kesehatan atau gizi yang buruk akan berpengaruh pada penurunan daya tubuh seseorang terhadap kejadian gangguan kesehatan. Analisis bivarian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan subjek penelitian yang mengkonsumsi ikan dengan tingkat risiko, dan tidak ada hubungan yang signifikan antara berat badan subjek penelitian dengan konsumsi kerang tingkat risiko pada masyarakat Teluk Kendari. Kategori yang selanjutnya ada jumlah asupan atau intake ikan. Nah, jumlah asupan intake adalah banyak jumlah timbal dalam ikan dan kerang yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pencernaan. Perhitungan dari hasil wawancara dengan subjek penelitian diketahui rata-rata jumlah asupan atau intake ikan ini adalah sebesar 0,0051 mg per kilogram per hari. Sedangkan untuk rata-rata jumlah asupan intake kerang adalah sebesar 0,016 mg per kilogram per hari. Nah, selanjutnya ini merupakan karakteristik risiko. Karakteristik risiko bertujuan untuk memperkirakan suatu risiko yang merugikan yang dapat terjadi pada manusia sebagai akibat dari pajanan yang dinyatakan dengan risk quotient atau RQ. Perhitungan dari hasil wawancara dengan subjek penelitian diketahui rata-rata nilai tingkat risiko kandungan timbal dalam ikan yang dikonsumsi masyarakat Teluk Kendari adalah sebesar 1,29. Sedangkan rata-rata nilai tingkat risiko kandungan timbal dalam kerang sebesar 4,03. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa tingkat risiko populasi masyarakat sekitar Teluk Kendari sudah melampaui batas aman untuk mengkonsumsi ikan yang berasal dari perairan Teluk Kendari, dan kerangnya juga yang berasal dari tambak sekitar Teluk Kendari karena RQ-nya ini sudah melebihi dari 1.
tingkat risiko yang dimaksud dalam penelitian ini lebih bersifat probabilitas. Artinya bahwa nilai RQ ini kalau lebih dari 1 tidak pasti akan mengalami gangguan kesehatan. Akan tetapi, nilai tersebut lebih menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki tingkat risiko lebih dari 1 akan memiliki probabilitas lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki RQ kurang dari sama dengan 1. Pajanan timbal pada konsentrasi rendah dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan risiko keracunan kronis. Nah, berikut ini merupakan manajemen risiko masyarakat yang ada di sekitar Teluk Kendari. Masyarakat yang ada di sekitar Teluk Kendari tentunya dapat kita lihat ini sudah sangat berisiko dalam mengkonsumsi ikan yang berasal dari perairan Teluk Kendari. Begitu pula dengan tingkat risiko konsumsi kerang yang telah melampaui batas aman dan berisiko akan mengganggu kesehatan. Maka diperlukannya manajemen risiko untuk mencegah dan mengendalikan dampak buruk yang akan ditimbulkan. Hal yang perlu dilakukan dalam melakukan manajemen risiko ini seperti melakukan pengendalian dan pengamatan lingkungan sebagai upaya yang baik agar perairan Teluk Kendari ini bisa teratasi. Masyarakat sekitar Teluk Kendari pun perlu mengurangi jumlah asupan, frekuensi konsumsi ikan dan kerang karena sangat-sangat berbahaya. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi review jurnal kali ini, masyarakat sekitar Teluk Kendari secara populasi rata-rata nilai tingkat resiko oleh asupan timbal dalam ikan yang dikonsumsi adalah 1,29, sedangkan rata-rata tingkat risiko konsumsi kerang ini adalah 4,03. Sehingga secara populasi masyarakat sekitar Teluk Kendari ini sudah melampaui batas aman untuk mengkonsumsi ikan dan kerang yang ada di teluk tersebut. Oleh karena itu, pencemaran timbal sekitar Teluk Kendari ini perlu dikendalikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.